Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadaratul muhtaramin yang sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya yang kita hormati Bapak Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu beserta para pejabat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu serta para jamaah hadirin hadirat shaimin shaimat yang belum kawin sampai yang belum sunat, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang insya Allah kita semua yang hadir di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, para hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat dan barakah ini kita sedikit akan menyampaikan salah satu dari hikmah disyariatkannya ibadah puasa bagi manusia. Di antaranya adalah untuk memanusiakan manusia. Salah seorang ulama yaitu Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi di dalam kitabnya Hikmatut Tasyri'i wa Falsafatuhu, beliau mengatakan di antara salah satu hikmah tasyri' atau hikmah disyariatkannya ibadah puasa adalah untuk memanusiakan manusia. Kita sama-sama tahu kita manusia ini merupakan makhluk pamungkas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah sudah ciptakan syaitan terlebih dahulu. Syaitan yang dengan keangkuhannya, yang dengan kesombongannya mereka ingkar kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Allah ciptakan para malaikat. Malaikat Allah ciptakan dengan akal tetapi tidak memiliki nafsu, sehingga malaikat hanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah ciptakan hewan. Hewan Allah ciptakan dengan akal, dengan hawa nafsu, tetapi tidak Allah berikan akal sehat, sehingga hewan dalam hidupnya hanya mementingkan hawa nafsunya. Maka di antara hikmah ibadah puasa yaitu untuk meminimalisir sifat-sifat hewaniyah yang ada di dalam manusia, sifat-sifat syaitaniyah yang ada di diri manusia, sehingga bisa menjadikan sifat malakiyah, sifat-sifat malaikat bagi manusia itu sendiri. Maka kita makhluk yang komplit, makhluk yang sempurna, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam diri kita ini terdapat sifat hewaniyah, sifat syaitaniyah, bahkan sifat malakiyah, sifat para malaikat. Maka ibadah puasa tujuannya adalah untuk meminimalisir sifat-sifat syaitaniyah dan sifat-sifat hewaniyah yang ada di dalam diri manusia.
Yang pertama sifat hewaniyah. Hewan mementingkan hawa nafsu, maka nafsu hewan yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama nafsu seksual, yang kedua nafsu perutnya. Maka ibadah puasa yang pertama nafsu seksual hewaniyah. Yang namanya hewan mengedepankan nafsunya, bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan seksualnya. Tidak tahu sasarannya halal atau tidak halal, bahkan mohon maaf ibunya sendiri, induknya sendiri dikawini. Itu hewan. Maka sadar atau tidak kita sadari di dalam diri kita ini terdapat sifat hewaniyah yang demikian. Mohon maaf sadar atau tidak kita sadari ada di antara kita kaum laki-laki, kaum Adam ini, kalau melihat perempuan, insya Allah, kalau ibarat ayam jago itu, ibarat ayam jantan itu, nampak perempuan dan nyerempet-nyerempet aja. Nampak betina nak menanduk aja kejadian. Nah, itu sifat yang ada di dalam diri kita. Makanya ibadah puasa salah satu hikmahnya adalah untuk menundukkan nafsu kemaluan kita. Maka melalui ibadah puasa Allah ajarkan kepada kita, hai manusia, hai para laki-laki, para suami, istrimu halal tapi di siang bulan Ramadan haram. Halalnya nanti kalau sudah buka puasa. Ya, sudah buka lagi. Makanya setan ini puasa ini mengajarkan kita untuk memanajemen nafsu seksual kita. Jangan sampai kita mengikuti nafsu hewaniyah yang selalu mengedepankan nafsu seksual tanpa tahu sasaran halal haram dihantam saja. Makanya setan itu setan itu paling tidak suka kalau ada laki-laki dan perempuan menikah. Maka ketika lajang godaan laki muda-mudi dengan pasangannya, setan selalu menghiasi bagaimana supaya manusia terjerumus ke dalam perzinahan. Namun bagi yang kuat imannya, mereka melangkah ke jenjang pernikahan. Namun setan paling tidak suka kalau ada pasang manusia ingin melaksanakan pernikahan. Maka di antara cobaan orang yang ingin menikah itu sangat banyak. Di antaranya itulah godaan setan yang tidak ingin manusia itu menikah. Maka janji setan di dalam Al-Quran, kata setan, qala fa bima aghwaytani la aq'udannahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah sesatkan aku, maka aku akan halangi manusia untuk dari jalanmu yang lurus. Ini janji setan dalam Al-Quran, dan Allah berikan keleluasaan kepada setan. Namun setelah menikah, apakah setan berhenti menggoda kita? Tidak. Malah setan semakin menggoda kita berbagai cara untuk menggoda kita. Meskipun kita sudah merasakan nikmatnya pernikahan, yang tadinya sebelum menikah kalau kita pegang yang bukan mahram kita haram, setelah menikah pegang tangan istri ibadah. Sebelum menikah nyium perempuan haram, setelah menikah nyium perempuan halal. Namun setelah menikah setan juga tidak mau berhenti menggoda kita. Sehingga apa? Sehingga itulah timbul ungkapan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Betul tidak, Pak? Betul enggak? Nah, kadang-kadang ini kalau sama-sama rumput, Pak,
Kalau sama-sama rumput itu kan masih mending, mungkin kualitas rumputnya sama. Tapi kalau saya bilang, kadang-kadang karena godaan setan itu, mohon maaf, kalau bunga tai ayam, kalau bahasa kampung saya bunga tai ayam, bunga yang busuk itu, bunga apa namanya? Bunga tai ayam kan? Kadang-kadang karena godaan setan itu, bunga tai ayam di taman orang itu lebih harum, lebih menawan dari mawar di taman kita. Itu godaan saya, maknanya saya rasa pasti tahu semua. Tak perlu saya jelaskan ini. Nah ini yang pertama, maka melalui ibadah puasa Allah ajarkan kita untuk memanajemen nafsu seksual kita. Maka perintah Rasulullah kepada yang belum menikah, ya ma'syarus sabab, iza wajadtumul ba'ata falyatajawaz. Ketika kalian telah memiliki bekal untuk menikah, maka menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Sungguhnya menikah dapat menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Fa in lam tastati' fa alaihi bis shaum. Jika tidak mampu maka puasa, fa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya puasa menjadi benteng bagi kalian. Maka puasa hikmahnya adalah untuk memanajemen nafsu seksual kita. Jangan sampai kita seperti hewaniah yang senantiasa mengikutkan nafsu-nafsu seksualnya. Ini yang pertama. Yang kedua, hewan mengedepankan nafsu perutnya. Maka kita di melalui ibadah puasa, Allah larang kita dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari untuk memakan dan meminum segala sesuatu, meskipun makanan minuman itu milik kita sendiri dan halal kita konsumsi. Artinya Allah ingin ajarkan kepada manusia, jangan seperti hewan, karena hewan untuk memenuhi kebutuhan perutnya tidak tahu rumput-rumput orang dimakan. Betul tidak Pak? Tidak tahu itu rumput sendiri atau rumput orang, pasti dimakan untuk memenuhi perutnya. Manusia itu kalau sudah rakus, sudah tomak, makannya lebih ganas, lebih seram daripada hewan Pak. Kalau hewan yang makan rumput, pasti makannya rumput aja Pak. Tapi kalau manusia, makannya bukan nasi saja, bukan buah saja yang dimakan, pasir dimakan, besi dimakan, genteng dimakan, bahkan aspal panas pun dimakan. Betul tidak Pak? Kalau manusia sudah tomak, sudah rakus terhadap dunia, sudah hubub dunia di dalam hatinya, dia tidak akan memandang halal atau haram. Yang penting dia bisa mendapatkan harta yang dia senangi, yang dia inginkan. Makanya inilah timbul kata pepatah atau pepatah saudara kita dari Sumatera Barat Pak. Ada kata-katanya, tangguh orape nan gadang jonan kacik masuk. Saking rakusnya, ibarat tangguh rape, ibarat tangguh yang rapat, besar kecil masuk. Ini berbahasa ini kalau kita maknakan negatif, memang maknanya negatif. Tapi kalau kita maknakan positif, banyak positifnya. Misalnya kalau kita maknakan dalam ibadah tangguh rape, orang besar kecil ibadah dia lakukan, insya Allah ini bermanfaat. Tapi kalau dimaknakan negatif, nah itulah yang timbul maknanya rakus, besar kecil mau diambil, besar kecil mau diurus, yang penting masuk ke kantong, masuk ke perutnya. Na'udzubillah. Padahal Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, kata Allah, makanlah dari sesuatu yang keluar dari bumi dengan yang halal dan lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Ini di antara hikmah puasa, menghilangkan atau meminimalisir nafsu-nafsu hewaniah yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, yang terakhir,
yaitu untuk meminimalisir nafsu syaitaniyah yang ada di dalam diri kita. Di antara sifat syaitaniyah yang ada di dalam diri kita, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Sifat kesombongan, sifat ujub di dalam diri kita. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata iblis, engkau ciptakan Adam dari tanah sementara engkau ciptakan dari api. Aku lebih mulia daripada Adam. Ini sifat-sifat hewan, sifat-sifat syaitannya yang ada di dalam diri kita. Maka melalui ibadah puasa, insya Allah Allah ajarkan orang yang puasa biasanya lemas, Pak. Betul enggak, Pak? Tuan Guru. Orang puasa biasanya lemas. Kalau orang lemas itu apa mau disombongkan? Ototnya? Kan tidak mungkin. Nah, maka ibadah puasa mengajarkan kita untuk menghilangkan sifat-sifat syaitannya, di antaranya sifat sombong, keangkuhan yang ada di dalam diri kita. Dan yang terakhir, untuk menciptakan sifat-sifat malakiyah, sifat kemalaikatan yang ada di dalam diri kita, yaitu sifat senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata para ulama, derajat manusia yang taat itu di sisi Allah jauh lebih mulia daripada derajatnya para malaikat. Maka inilah harapan Allah ingin menciptakan, Allah tasri'kan, Allah syariatkan puasa kepada kita, yaitu ingin menciptakan, mewujudkan manusia yang memiliki sifat-sifat malaikat, sifat-sifat ketaatan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ibadah puasa kita pada hari ini dapat bernilai ibadah, dan ibadah puasa kita di tahun ini dapat menjadi pembersih diri kita daripada sifat-sifat hewaniah dan sifat-sifat syaitaniah, sehingga terlahir, terbentuk di dalam diri kita sifat-sifat malaika. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Akhirul kalam, nasrul minallah wa fathul qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.